warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diberikan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku iman fillah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kang Krisno masih dapat lagi kesempatan untuk bikin video ya. Bikin video terkait dengan momentum Ramadan ini, bahwa di bulan Ramadan ini juga bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bagaimana nanti penjelasan yang lebih detailnya insya Allah kita akan dengarkan dari Al-Muharram Ustadz Muhammad Siddiq Lubis. Kita tanya dulu ke beliau. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi kebetulan beliau ini adalah salah satu guru kita yang selalu membarengi kita, memantau keadaan kita di sini, memberikan keilmuannya. Kita bisa santai, sharing biasa, hingga kita kebiasaan ini ingin menjelang buka bersama kita ada kesempatan dengan beliau untuk membersamainya. Jadi gini Ustadz, dengan bulan yang penuh dengan berkah di bulan Ramadan ini, Allah turunkan Quran itu, kira-kira Quran itu sebagai apa Ustadz? Apa hanya sekedar kita baca-baca saja, atau memang harus kita ngikuti sebagaimana isi dari Quran itu Ustadz? Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan di junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bulan Ramadan sebagaimana yang kita jalani hari ini tidak hanya mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa, juga tidak hanya beragam keberkahan yang Allah berikan berupa melipat gandakan amal soleh dan lain sebagainya, tapi yang paling utama adalah bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas min bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai petunjuk ya, bagi manusia, hudan linnas. Jadi yang namanya manusia, terlepas apakah dia muslim atau non muslim, maka punya kewajiban ya, menjadikan itu petunjuk bagi kehidupan. Mungkin kita sebagai seorang muslim yakinlah kepada Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Bagaimana dia harus taat kepada aturan-aturan Al-Quran itu? Maka kalau kita teliti Al-Quran itu, maka akan kita dapatkan bahwa Al-Quran itu mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Oh, berarti ada aturan untuk kita Ustaz, Iya, Al-Quran itu ya? iya. Jadi aturan terkait dengan khusus muslim, misalnya hubungan kita dengan Allah ya, kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri, maka ini diatur dalam Islam. Dan yang ketiga adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, ini termasuklah apakah hubungan dengan sesama muslim atau hubungan dengan non muslim, itu di dalam dimensi yang ketiga itu. Jadi kalau hubungan Quran mengatur kita dengan kita sendiri itu apa Ustaz, contohnya? Ya, misalnya kalau terkait dengan hubungan kita manusia dengan diri kita sendiri, misalnya perkara-perkara makanan, minuman, pakaian, kemudian akhlak dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya aturan-aturan yang mengatur hubungan antara
manusia dengan dirinya sendiri ya. Jadi kalau hubungan kita kepada sesama muslim ada juga Ustaz ya? Ada. Jadi apa? Kalau diperumpamakan itu gimana Ustaz? Apa cuman kami sekedar sedekah saja atau apa ya silaturahmi aja atau bisa lebih dari itu Ustaz? Ya. Jadi kalau kita melihat perintah yang Allah berikan, maka Al-Quran ini harus kita jadikan petunjuk ya, dalam menjalani kehidupan kita. Nah, petunjuk yang diberikan Al-Quran itu tidak kemudian kita pilah-pilah ya. Jadi semua petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita laksanakan sesuai dengan porsi dan kegunaannya ya. Misalnya ada tadi yang aturan-aturan yang terkait dengan akidah, ibadah, hubungan kita dengan Allah. Ada nanti aturan yang terkait dengan diri kita sendiri, makanan, minuman, pakaian. Ada nanti aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Seperti sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem hukum, kemudian sistem sosial dan lain sebagainya. Ini diatur dalam Islam dan Al-Quran juga mengaturnya. Nah, ini juga kita harus merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana mengatur hubungan luar negeri, bagaimana mengatur hubungan dalam negeri, ya, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana mengatur pendidikan, bagaimana mengatur kesehatan. Islam itu sudah punya aturan ya, yang terkandung dalam Al-Quran. Oh, berarti luas ya maknanya Ustaz. Bukan hanya sekedar silaturahmi biasa atau kunjungan, tapi apa namanya juga ada Islam itu mengatur tentang sistem ekonomi kita ya. Iya. Oke, baiklah kepada teman-teman semua, berarti ada satu lagi yang belum kebahas ini yaitu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, hubungan hablum minan nafsi dan hablum minan nas. Jadi hubungan kita kepada Allah nanti bagaimana selanjutnya, maka insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan ketemunya kita kepada beliau ini